1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kalau sudah kita temukan, kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sinode kita, sinode GBI tahun ini membuat tema dalam 1 tahun itu berfokus pada Kristus. Dan kita akan belajar, kalau tadi pagi kita belajar dari 1 Yohanes pasal 2, sore hari ini kita kembali ke pasal di atasnya, 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah mengenal, kita sudah diajar, kita sudah dididik. Kalau Kristen kita ini lama, sejak kita masih kecil, kita sudah mendengar firman Tuhan melalui cerita-cerita Alkitab, melalui ibadah sekolah minggu. Siapakah Tuhan Yesus itu? Apakah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu? Mengapa Tuhan Yesus itu mengasihi kita? Tentu kita sudah mengenal. Dan kita harus semakin dalam, kita harus semakin lagi mengenal siapa Yesus Kristus, tidak hanya tahu saja. Supaya pada saatnya tema firman Tuhan sore hari ini, kita akan menjadi seperti Kristus. Jadi mungkin dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara, secara umum orang itu punya idola, punya tokoh yang dikagumi. Misalnya dulu saya ingat betul almarhum Ibu Heli itu, kagum dengan tokoh wanita di Inggris. Perdana Menteri wanita, ada yang ingat siapa itu? Margaret Thatcher. Nah, itu tokoh yang sangat karismatik. Mungkin juga sudah punya idola tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Bisa itu presiden, politisi, bisa itu artis, atau siapapun juga. Tapi yang terutama, kita harus mengidolakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memandang Kristus. Jadi seluruh hidup kita itu akan kita sesuaikan dengan karakter Kristus. Dan kita lihat ayat yang ke-7, ayat ini berbicara kita, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Nah, kalau ayat ini perikop pasal 1 mulai ayat yang ke-5, judul perikopnya itu ada Allah adalah terang. Allah adalah terang. Yesus juga berkata, akulah terang dunia. Jadi orang percaya harus tinggal di dalam mana, saudara? Di dalam terang. Yesus pernah mengajar, kamulah terang dunia. Kita Allah terang, Yesus terang, kita juga terang dunia. Dunia ini gelap. Sekali waktu beberapa bulan yang lalu dalam ibadah sore mati lampu. Ada yang masih ingat? Benar ya tuh? Kalau mati lampu kelihatan enggak? Apalagi Mbak Nisa, baju hitam gitu ya, Mbak Betty, ya, Buluren, pasti enggak kelihatan. Tapi ketika ada lilin kecil, nah, mungkin tubuhnya, bajunya enggak kelihatan. Nih untune nanti Bu Yani bilang bagaimana? Untune didono, perlihatkan giginya. Nah, sekalipun terang kita ini kecil, kalau dunia ini gelap, dari jarak kejauhan terang itu pasti kelihatan. Ketika saya masih kecil, dulu saya masih kecil SD, itu sudah diajari sama orang tua untuk jualan gorengan. Nah, sekali waktu saya itu jualan gorengan kepada tentara yang sedang ada latihan. Jadi di Solo itu ada AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia, biasa mengadakan latihan di lapangan tembak sekitar. Tapi sekarang lapangan itu nggak ada, karena sudah jadi villa, sudah jadi hotel. Tapi dulu lapangan itu tempat saya angon pedus, angon sapi, dan tempat latihan tentara. Nah, tentara itu ada satu aturan yang sangat penting dan prinsip. Tentara itu kalau malam hari tidak boleh merokok.
Saudara tahu alasannya? Karena cahaya api sekecil apapun, jarak 1 kilo itu akan kelihatan seperti kunang-kunang. Ya, wah kalau itu bergerak, musuh akan tahu. Wah itu ada cahaya, itu ada musuh. Makanya mereka tidak boleh tahu. Maksud saya, walaupun itu cahaya rokok kecil sekali dari kejauhan, kalau itu gelap pasti akan kelihatan. Nah, kita untuk menjadi seperti Kristus itu harus tinggal di dalam terang. Kalau kita tinggal di dalam terang, nah ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan kebaikan. Kalau tinggal di dalam terang, segala perbuatan kegelapan ketahuan tidak? Ketahuan. Makanya kita harus mengenakan jubah terang. Perkataan, tindakan, tingkah laku itu juga harus hidup di dalam terang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dalam ayat yang ke-7. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi kalau kita tinggal di dalam terang, akhirnya seperti sore hari ini saudara hadir dalam ibadah sore, kita akan bersekutu bersama-sama. Dalam persekutuan itu saudara harus hati, sepikir, satu tujuan. Dalam beribadah kepada Tuhan tujuannya jelas. Saya datang ke gereja ingin mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk menunjukkan, bukan untuk pamer. Itu loh kelambikuannya. Ini loh tasku bagus, bukan untuk itu. Tapi satu tujuan, kita datang ke gereja, datang beribadah, datang ke persekutuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Persekutuan ini, kalau ayat ini berbicara persekutuan seorang dengan yang lain, berarti itu sesama orang percaya. Tapi kalau kita lihat ayat yang ketiga, kembali ke atasnya, ayat yang ketiga, mari kita akan lihat. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi kita ada di sini itu tidak hanya bersekutu sesama orang percaya, sesama orang Kristen, keluarga GBI Tambak Buya, bukan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah. Karena Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus ada di mana? Ada di tengah-tengah kita. Berarti ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Yesus hadir. Makanya ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan, tidak usah terlalu memperhatikan penampilan kita. Karena orang lain tidak memperhatikan kita. Yang terpenting itu Tuhan memperhatikan kita. Saudara tidak perlu cari perhatian orang lain. Kalau saudara diperhatikan orang lain tapi Tuhan tidak memperhatikan, ada manfaatnya tidak? Tidak ada. Ya, lebih penting Tuhan itu memperhatikan kita daripada orang lain memperhatikan kita. Nah, persekutuan kita itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya persekutuan antar orang percaya, tapi persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Baru ayat yang ke-7 tadi dikatakan kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Makanya tadi saya sampaikan, dalam persekutuan itu perlu ada kesehatian. Kalau nggak sehati bisa bersekutu enggak? Misalnya ini, saya ada ganjalan dengan Bu Yani, ada ganjalan dengan Mbak Nisa ada ganjalan dengan Bu Su. Kira-kira hatinya sejahtera enggak untuk bersekutu? Enggak. Makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan, kalau kamu datang mempersembahkan sesuatu kepada Allah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, sementara saudara ingat masih ada sesuatu yang belum beres, tinggalkan persembahan. Bereskan dulu persoalan, kan begitu? Karena persoalan itu menjadi penghalang kita datang kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan kalau hati kita tidak ada damai sejahtera. Tidak mungkin saudara datang ke gereja bersekutu, duduk jajan, lerak-lerokan, meja.
Tidak mungkin. Saudara bisa menyembah Tuhan? Raiso, lambe pecah-pecah, perengat-perengut kalau ngetoki untune, udah bisa. Ya, udah ada sukacita. Ini maksudnya. Jadi kita tinggal dalam terang, kemudian tinggal dalam persekutuan, dan yang ketiga, yang terakhir apa? Ayat yang ke-7. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Akhirnya kita tinggal dalam kesucian, tinggal dalam kekudusan. Jadi ini proses yang membawa kita akhirnya menjadi seperti Kristus. Setiap orang Kristen pasti akan menghadapi proses. Prosesnya itu nggak sama. Seperti bejana, ya, seperti bejana tanah liat. Kita ini tanah liat dibentuk oleh Tuhan. Tuhan itu panjenengan yang membuat. Ya terserah Tuhan. Saudara tahu proses bejana tanah dilihat untuk tanah liat untuk dijadikan bejana, gak enak itu saudara. Ya, tanah dikasih air, terus lempung itu, saudara lihat pernah lihat, dikapaki kira-kira? Iya. Aku dijia, aku dia begitu ya. Udah dia diangkat, dibanting ya, diplek-plek gitu, ya, diputer nanti mumet ya. Tapi nanti pada saatnya setelah bejana itu jadi, dibakar, setelah jadi dibentuk, dikapaki, dibakar. Bejana itu dibakar supaya apa? Supaya keras. Setelah keras, setelah jadi, nanti dicat, diwarnai, dihiasi. Akhirnya tinggal di ruang tamu, tinggal di istana. Setiap orang mengagumi, luar biasa ya. Ini bejana zaman Kaisar Ming, mahal harganya. Jadi barang-barang antik yang istimewa, tapi ada prosesnya. Menjadi seperti Kristus itu gak mudah. Ketika kita diproses, aduh Tuhan sakit, aduh Tuhan saya gak dihormati, Tuhan saya gak dihargai. Tapi nanti pada saatnya saudara akan dihargai, dihormati, bahkan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita akan menjadi seperti Kristus. Makanya tahun ini Sinode DPI sekali lagi berfokus pada Kristus, memandang Kristus. Kalau saudara ke gereja, lihat gerejanya cilik, kadang pemain musiknya ramah, ya, gak menarik. Di tempat lain ada gereja besar, lebih bagus, lebih menarik. Jadi tergantung motivasi kita datang kepada Tuhan. Terus gerejanya cilik, musiknya ramah, kapan ditanya ramah menarik sih? Ya. Kalau saudara motivasinya tidak tulus datang kepada Tuhan, tidak mempermuliakan nama Tuhan, saudara tidak akan tertarik menjadi anggota tubuh Kristus, anggota jemaat DPI. Gereja ini bisa bertumbuh, berkembang, bukan karena saya, bukan karena Bu Yani, tapi karena saudara semua. Makanya saudara perlu memiliki loyalitas. Loyalitas itu apa? Kesetiaan kepada gereja, kepedulian kepada gereja. Oh, tahun ini gereja kita punya program membongkar ini ruang samping, sedang kita doakan supaya nanti setelah ulang tahun gereja ada eksekusi pelaksanaan. Oh, nanti ada keperluan ini. Sudah tahu LCD di belakang itu kan hanya jadi pajangan itu, nggak pernah nyala itu. Suatu saat harus nyala. Amin. Supaya worship leader di sini nggak fokus ke sini. Oh, lihat sana. Gitu kan tujuannya. Worship leader, singer nggak nengok ke belakang, karena di sana nggak ada. Nah, ini perlu didoakan. Mungkin sudah tidak sadar. Sebenarnya dulu waktu dipasang itu nyala beberapa tahun yang silam. Ketika kita dapat berkat LCD ini, LCD yang lama pasang di sana, tapi ternyata nggak nyala. Perlu diganti, perlu didoakan. Nanti dibongkar, perlu kursi baru, ya, perlu didoakan. Gereja orang percaya yang hidup itu harus ada pertumbuhan.
Harus ada perkembangan, amin. Nah kalau orang tua seperti saya ya nggak bisa bertumbuh lagi. Bisanya bertumbuh ke kanan dan ke kiri dan lemu gitu. Saya hari-hari ini saya mau sobat. Ketoknya tentang kui produk mengembang. Saya ngomong sama istri saya, iki kelambiku mudah mungkret ketoknya ya. Orang kelambimu masih mungkret, tapi apa? Awakmu sing tambah gede. Jadi saya juga menyadari, aku saat ini naik lungguh, arep nganggo sepatu kok untuk kesulitan nih. Wah berarti saya harus olahraga ini. Beberapa hari yang lalu kemudian saya muncul ide, 15 tahun yang lalu saya itu punya hobi naik sepeda itu udah lama, 15 tahun yang lalu di Jepara, kemudian di Kudus, di tempat-tempat datar itu saya suka bersepeda. Nah ketika kami di Makisir selama 8 tahun itu berhenti total, hanya sepeda karena itu gunung-gunung. Nah tiba-tiba kemarin setelah nganggo sepatu kok untuk angin ya, aku butuh olahraga. Saya menghubungi seseorang, Bu Bos, saya mau pinjam sepeda, ada enggak? Wah sepedanya di bawah ponakan om. Kemudian saya lihat di HP postingan ini, ulah kok ono sing regone miring. Ini ngadoe ra karuan. Tak parani ke Jogja, saya beli sepeda itu ke Jogja. Itu enggak baru. Harganya sangat miring. Tapi saya lihat, saya perhatikan barangnya, ini belum lama dipakai. Belum ada 4 bulan ya, puji Tuhan. Mungkin kemampuan saya itu masih second kalah. saya memperhatikan semua barang yang saya pakai itu semuanya second, saudara. Mulai dari jam tangan, tablet, HP, tidak ada yang baru. Semuanya saya lihat di postingan. Saya dapat sepatu baru ini karena jemaat yang belikan, amin. Tapi maksud saya, tidak apa-apa disyukuri saja. Akhirnya kemarin saya nyepeda terus tiap hari. Karena saya bertumbuh ke kanan dan ke kiri itu dibiarkan berbahaya ini ya. Berbahaya ini. Kok buaya itu rasa mangan gue. Ketemu geng pasti bahaya. Jadi kita bertumbuh, hidup kita harus bertumbuh. Kalau iman yang hidup kita harus bertumbuh, harus berkembang, mengarah kepada Kristus, memandang pada Kristus, fokus pada Kristus, dan pada akhirnya kita akan menjadi seperti Kristus. Jadi kalau pagi-pagi firman Tuhan berbicara menjadi seperti Kristus, menjauhi dosa, melakukan perintah Tuhan dan menjadi seperti Kristus. Sore hari ini menjadi seperti Kristus itu hidup dalam terang, hidup dalam persekutuan seperti kita hari ini, sore ini, dan kemudian kita hidup dalam kekudusan.